Bisa melihat slide saya ya, saudara ya? Bisa, Bu. Penjelasan saya juga bisa didengar ya. Oke, ini metode solvothermal atau lebih khusus disebut dengan hidrotermal. Ya, banyak riset kakak kelas saudara yang menggunakan hidrotermal. Salah satunya ini yang baru saya bimbing, itu kakak kelas saudara sintesis dengan hidrotermal juga, membuat hidrokar. Jadi kalau selulus dari bahan awalnya selulus ya, selulusnya bisa dari macam-macam. Kalau Mbak Ligria itu selulusnya dari kulit singkong. Dia dibuat hidrokar, jadi semacam karbon gitu ya, jadi tidak sampai menjadi abu. Kemudian material hidrokarnya itu banyak digunakan sebagai absorben, sebagai pengemban katalis, seperti itu. Bahan awalnya selulosa, diambil hanya karbonnya, gitu ya, dengan proses hidrokar carbonization, istilah khususnya dia, hidrothermal carbonization. Ya, prosesnya itu menjadi ini saya oke ya Mbak ya. Oke. Hidrokar carbonization, jadi hidrothermal carbonization membentuk hidrokar. Apa itu metode hidrokar? Yaitu metode sintesis yang menggunakan air dengan tekanan tinggi atau pelarut tertentu dengan tekanan tinggi dan pada suhu sedikit di atas titik didih normalnya. Maaf, sebentar ya. Ini metode sintesis solvothermal adalah metode sintesis yang menggunakan air dengan tekanan tinggi pada suhu di atas titik didih normalnya. Ya, di sini kalau istilahnya hidrotermal berarti di sini pelarutnya air. Tetapi kalau ini solvothermal bisa jadi airnya itu ditambah dengan zat lain, pelarutnya cair, ya apa? Pelarutnya memang air, tetapi selain air ada tambahan yang lain, misalkan NaOH, maka kita sebut alkali hidrotermal. Atau mungkin pelarut yang organik tertentu yang cair, etanol gitu misalkan, gitu ya. Itu istilahnya solvothermal. Nah, kalau pelarutnya air, maka istilah khususnya hidrotermal. Gitu ya. Dan ini yang banyak digunakan untuk sintesis material. Dibandingkan yang solvothermal ya. Kemudian dalam metode hidrotermal kan membutuhkan air ya, perlu air. Nah, air ini berfungsi dua jenis. Satu sebagai pelarutnya, dua sebagai pressure transmitting medium. Karena hidrotermal itu dilakukan dalam wadah yang tertutup rapat sehingga di sana tekanannya tinggi. Ya, tekanannya tinggi. Lah air di situ sebagai media untuk mentransmisikan tekanannya supaya lebih merata di seluruh bagiannya, seluruh bagian alat itu. Ya, jadi bisa menjangkau seluruh bahan yang ada di dalam wadahnya. Gitu ya. Keunggulannya metode ini relatif mudah, suhunya karena hanya sedikit di atas titik didih normal, ini bisa menurunkan dan juga tekanannya tinggi ya. Jadi tidak butuh suhu yang sangat tinggi seperti metode direct synthesis. Seperti itu. Ya, tidak butuh suhu yang ini. Prosesnya juga mudah, semua bahannya ditaruh di wadah gitu ya, relatif sederhana seperti itu, gitu ya. Kemudian ini alatnya untuk hidrokar itu butuh alat, istilah khususnya namanya autoclave, chamber autoclave. Ini susunannya. Jadi di sini itu ada tadi logam, biasanya bahannya stainless steel gitu ya. Ini ada tutupnya. Terus ini ada ulir buat ngunci tutupnya supaya rapat.
Nah, kadang tutupnya ada yang model skrup seperti gambar ini, ada yang model lain pakainya ulir, gitu ya. Biasanya yang ulir itu lebih bagus dibandingkan yang skrup ini, karena yang skrup ini kalau masang skrupnya nggak betul, rawan bocor di sininya. Di bagian sini ya, kalau bocor nanti tekanannya jadi berkurang gitu. Kemudian proses hidrotermalnya tidak akan berjalan dengan sempurna. Kadang ada lagi yang prosesnya ini ditambah pengaduk tertentu, tapi itu lebih rumit ya. Jadi desain alatnya harus itu. Nah, ini di lab kita ada, makanya ada 2 alat gitu ya. Saya buat itu yang dulu mahasiswanya Bu Mulyatun juga buat, ya Bu Mulyatun ya buat, terus diserahkan ke lab. Ada 2 alat seperti ini di lab. Jadi saudara kalau mau pakai metode sintesis boleh pilih metode ini ya, karena alatnya sudah tersedia. Ini tadi contohnya, ini kalau hanya air saja, yang ini kalau ditambahi NaOH. Ini grafik apa ini? Solubility of SiO2 in water ya. Ini kelarutannya 10 atm, kelarutannya tinggi ya, 250 sekian. Tapi kalau ditambah NaOH, ya, ini temperaturnya, ini mungkin artinya kelarutannya, tapi bahasa Jerman. Kelarutannya jadi lebih tinggi. Itu kadang ya reaktivitasnya. Oh iya, saat menggunakan alat ini 80% filling. Artinya ini juga pengalaman Mbak Dikria ya, kakak kelas saudara itu. Jadi waktu dia sintesis maunya kan cepet ya. Akhirnya seluruh alat itu dipenuhi semua. Nggak kuat, akhirnya itu apa? Bahannya keluar semua. Pernah dulu saking penuhnya alatnya, beberapa tahun lalu mahasiswa angkatan 2015 atau 2016. Saking penuhnya alatnya ini sampai ya kita bilang ini agak lebih bahasanya ya kayak meledak gitu loh, muncrat semuanya, dan muncratnya itu di dalam furnace. Makanya furnace-nya dulu kotor sekali waktu sintesis hidrokar juga. Tapi wadah terlalu penuh dia ngisi. Nah, kalau menggunakan autoclave ini paling tidak maksimal itu ya 80%. Kalau saya 60% ada ruang terisi, ya maksimal, kemudian 40% berupa ruang kosong. Gitu ya. Jadi harus ada ruang kosong tadi, soalnya kan ada tekanan tinggi ya. Jangan sampai nanti masukkan bahan sebanyak-banyaknya supaya cepat, kemudian ditutup rapat gitu. Nanti karena tekanannya tinggi, muncrat gitu, meledak gitu di dalam itu, di dalam furnace-nya. Gitu ya. Ini beberapa pelarut yang digunakan dalam proses hidrotermal, ada NaOH, ada natrium karbonat, NH4Cl, asam arsenik, gitu ya, natrium karbonat, amonium apa ini, bisulfit, gitu ya. Ini tergantung kristal yang mau dibuat seperti itu. Ini suhunya. Nah, suhu ini maksimal di sini 515 ya. Biasanya hidrotermal segitu. Kalau tadi yang kemarin kita bahas itu kan suhunya sampai 1000 sekian gitu ya, 2000 sekian gitu. Kalau ini biasanya sekitar 500-an, 250 sampai 500-an. Jadi mengurangi suhu. Gitu ya. Ini contoh sintesis silika berserat dari sekam padi. Ya, ini ada 2 wadah ya. Ini silika berserat. Kalau silika umumnya kemarin saya terangkan buat ekstraksi silika dari abu sekam ya, itu dapatnya silika. Nah, kalau ada inovasi material baru lagi yaitu silika berserat. Silika berserat itu jadi kalau silika biasa itu bentuknya bulat, sferik gitu, kalau silika berserat dia ada serat-seratnya. Jadi itu memperbesar kontak luas permukaan atau luas kontak antara, misalkan ini silikanya dipakai untuk katalis ya, misalkan ya, atau keperluan yang ini adsorben gitu ya. Jadi
Kalau silikanya berserat, gitu ya, jadi kemungkinan situs aktifnya itu lebih besar, gitu. Jadi aktivitasnya lebih bagus, gitu ya. Kemudian silika berseratnya ini dibuat ukuran nano supaya banyak sekali manfaatnya untuk dunia medis. Ini juga dipakai untuk pembawa obat ya, drugs delivery itu juga pakai ini. Ini sintesisnya ada gelas A isinya natrium silika. Kemudian tambah butanol, tambah toluen, ini molekul pengarahnya ada ke urea, ada CTAP, apa singkatannya saya lupa, kemudian ada air gitu ya. Ini yang molekul pengarah supaya bentuk seratnya. Kemudian dicampur, keduanya dicampur ya, setelah ini larut sempurna dicampur, dipanaskan pada suhu ini. Nah, ini proses hidrotermalnya di sini. Lihat suhunya yang 120 ya, selama 5 jam. Gitu kan ya. Setelah itu dipisahkan dari pelarutnya pakai penyaringan biasa atau lebih baik lagi kalau disentrifugasi. Ya karena nano itu biasanya melayang-layang di atas itu agak banyak ya.